Halo paralis, mungkin pas kalian nonton video ini, kalian lagi ngerasa cemas, bingung, stres sama masalah hidup, bingung sama diri sendiri, bingung sama kehidupan yang lagi kalian jalanin. Di tengah kebingungan ini, bukannya nemu solusinya, malah kamu nerima pertanyaan-pertanyaan yang malah bikin kamu makin pusing. Mau kuliah di mana? Jurusan apa? Kapan selesai skripsian? Kapan mau kerja? Kapan nikah? Ditambah kita tuh dihadapin oleh ekspektasi lingkungan sekitar kita. Nah, di video ini aku bakal bahas tuntas kenapa kita pas nginjak umur 20-30 tahun itu ngerasa hidup tuh tiba-tiba seakan berat dan membingungkan banget. Jadi pasti nonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian dapat keseluruhan ilmunya. Satu lagi, kalau kalian suka channel ini, kamu bisa support kita. Cara itu gampang banget, tinggal pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Paralis, kalian ngerasa nggak? Semakin kita dewasa, pikiran kita tuh semakin keganggu, makin berat. Kok ada aja gitu yang tiba-tiba kepikiran sekarang, padahal sebelum itu nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nah, masa-masa berat dan membingungkan ini disebut quarter life crisis. Yaitu periode dalam kehidupan yang membuat kita tuh sering ngerasa ragu, cemas, dan bingung sama tujuan hidup kita. Mungkin kamu berpikir, gini banget sih jadi orang dewasa. Tenang, apa yang kamu rasain ini normal banget kok. Kamu tuh gak sendirian. Bahkan yang ngalamin hal ini termasuk aku sendiri. Aku juga ngalamin quarter life crisis. Berdasarkan survei di LinkedIn, 75% dari ribuan orang usia 25-33 tahun di seluruh dunia, mereka ngaku pernah ngalamin quarter life crisis. Dari survei tersebut, paling banyak dialami itu saat usia 27 tahun. Kok bisa ya? Nah, berdasarkan penelitian, semakin tua seseorang, semakin tinggi juga tingkat stresnya. Tingkat stres yang paling drastis itu kenaikannya itu pas usia 20-an. Makanya, kita mulai ngerasa berat nih untuk jalanin hidup kita ketika kita udah nginjak usia 20-30-an. Kita ngalamin perubahan peran, perubahan pola pikir. Nah, di masa ini kita tuh dituntut untuk beradaptasi. Tapi ini yang bikin gak nyaman. Soalnya ada aja nanti tuh hal baru nyusahin kita. Ditambah, sebelumnya kamu juga gak pernah dikasih tahu bahwa bakal ngelewatin fase yang kayak gini. Makanya hidup kamu tuh seperti roller coaster, penuh dengan kejutan gitu. Di masa-masa ini paralis, kamu mulai mikirin nih, kamu tuh hidup untuk apa? Kamu mau jadi apa? Di sini masalahnya, kebanyakan dari kita nggak tahu apa tujuan hidupnya. Untuk kamu yang masih belum tahu, nggak apa-apa. Aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya, di apa itu tujuan hidup dan cara menentukan tujuan hidup. Kamu bisa nonton setelah ini. Cek ya di YouTube kita. Gimana nih paralis? Aku yakin kalian ngalamin ini karena aku juga ngalamin hal ini. Kamu itu bingung bukan karena nggak ada pilihan, justru kebanyakan pilihan sih. Makanya jadi bingung. Misalnya, banyak pilihan universitas dan jurusan. Kamu bingung nih, mau pilih yang mana? Kamu mau kuliah di mana? Mau kuliah jurusan apa? Terus juga banyak pilihan pekerjaan. Kamu bingung nih mau jadi apa? Banyak skill juga yang bisa dipelajari. Kamu bingung mau menekuni yang mana? Kalau dirangkum ya, sumber utama quarter life crisis ini apa? Itu karir, finansial, dan relationship. Aku akui melewati masa ini tuh gak mudah. Bahkan aku sendiri aku belum melewati gitu. Karena berkaitan dengan masalah identitas kita. Kita tuh udah mulai hilang arah, gak punya pegangan, gak punya tujuan hidup. Contohnya, waktu aku umur 20, aku tiba-tiba gak tahu tuh harus ngapain. Aku punya banyak skill, tapi gak tahu mana yang harus diasah untuk dijadiin pegangan. Itu semua terjadi karena apa? Karena aku tuh bingung mau pilih skill apa saking banyaknya. Aku masih bingung sama kemampuan diri aku di mana. Aku bingung sebenarnya passion aku apa. Balik lagi, karena saat itu aku belum nentuin tujuan hidup. Kamu harus aware tentang quarter life crisis. Kenapa? Meskipun banyak orang yang ngalamin quarter life crisis, bukan berarti kamu nyepelin masalah ini. Sini kita bahas bareng-bareng apa tanda-tanda kamu sedang atau pernah ngalamin quarter life crisis ini. Pertama, otak kamu itu mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa aku dilahirkan? Dan untuk apa aku hidup di dunia ini? Emang sih ini pertanyaan absurd banget. Jawabannya juga gak bisa diprediksi oleh setiap orang gitu. Sebenarnya pertanyaan tadi bisa membantu banget loh untuk nentuin arah hidupmu 10 tahun yang akan datang dan bisa lebih. Contohnya sederhana. Aku dilahirkan dunia itu mungkin karena aku bakal nemu sesuatu, inovasi baru. Abisnya aku mau membantu banyak orang di masa depan. Kedua, kamu tuh sering mikirin hal-hal terbaik dalam hidup. Kamu mulai nih overthinking. Rencananya selama kuliah, aku mau menang lomba sana sini, jadi mapres, mahasiswa berprestasi. Aku juga bakal aktif organisasi. Aku mau magang di perusahaan ini. Dan aku juga pengen lulus 3,5 tahun dengan predikat cum laude pokoknya.
Terus di usia 25-an, aku tuh mau isi tabungan aku itu udah ratusan juta. Gaji aku juga minimal 2 digit. Bisa ngasih lapangan kerja buat semua orang. Nyatanya, gak semudah itu untuk mewujudin semuanya. Tapi pikiran positif itu tetap harus di-maintain ya. Mungkin target kita yang kurang realistis. Dengan sendirinya apa yang kita impikan pasti akan tercapai dengan adanya pikiran ini. Ini disebut juga dengan law of attraction. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara kerjanya, coba komen di bawah kira-kira kalian tertarik gak buat aku bahas di next video. Ketiga, ini bakal sering banget kau pikirin. Sosial media jadi sesuatu yang menakutkan. Sosial media yang seharusnya menjadi sarana hiburan, malah sebaliknya, kamu tuh jadi gampang cemas gitu. Kamu tuh asik membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain di sosial media, yang padahal belum tentu aslinya begitu. Dan keempat, kamu gak bisa bilang lagi, santai, semuanya akan baik-baik aja. Gampang lah, nanti semua juga beres. Udah, sekarang waktunya kamu keluar dari sekte gaya santai masa depan cerah. Siapa sih yang ngomong kayak gini waktu sekolah? Boleh sih santai, tapi bukan berarti kita malas-malasan. Gak ada tuh ceritanya kita santai-santai tiba-tiba masa depan kita cerah, gak ada ceritanya begitu. Coba atur waktu kamu dengan semaksimal mungkin. Mulai buat jadwal-jadwal harian untuk bekerja dan bersantai agar kamu tuh bisa tracking dan optimas jadwalmu jauh lebih baik lagi. Terakhir, memasuki dunia kerja, kamu tuh mulai dilema mau menapaki puncak karir atau mau menikmati dunia. Nah, bingung gak tuh? Ingat paralis, kita boleh senang-senang selagi muda, tapi jangan sampai kesenangan kita itu merusak masa depan kita. Ini sekali lagi ya, baik teman-teman kita yang masih bingung gitu nentuin mana merusak dan menikmati masa muda. Gitu teman-teman. Kalian ngalamin gak tanda-tanda tadi? Bentar, jangan self-diagnose dulu. Kalau iya kamu ngerasa kayak gitu, kamu bisa konsultasi ke psikolog, psikiater, atau profesional lainnya supaya gak salah diagnosa aja. Dan kamu bisa mendapatkan solusi sesuai dengan kebutuhan kamu. Mungkin selama nonton video ini kamu bertanya-tanya, terus aku mesti gimana kak? Boleh pasrah aja gak sih? Kan hidup udah diatur Tuhan. Nggak gitu juga. Pasrah sebelum usaha itu sia-sia. Deb Johnston, seorang mindset coach asal Australia, menulis artikel di sebuah situs Lifehack. Beberapa cara mudah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis. Pertama, kamu harus menerima kondisi yang ada dengan lapang dada. Ingat prinsip lunch mentality. Makan siang terbaik adalah ketika kamu ngambil nasi sesuai porsi dan lauk favoritmu. Maksudnya apa? Kerjakanlah sesuatu yang sesuai dengan kemampuanmu dan pilih bidang yang paling kamu sukai. Yang kedua apa? Stop bandingin diri kamu dengan orang lain. Apalagi bandinginnya sama yang terlihat di sosial media mereka. Mungkin dulu kamu cuma ngebandingin sama teman sekelas, tetangga, pokoknya orang yang sering kamu temui. Sejak ada sosial media, perbandingan kamu jadi makin besar. Makin dilihat, kamu yang awalnya gak apa-apa jadi mikir, kok aku masih gini-gini aja ya? Jangan bandingin diri kamu sama orang-orang di sosial media. Yang ketiga, kamu gak perlu ngikutin standar sosial. Kalau kamu sibuk ngikutin standar orang lain yang gak ada habisnya, yang ada kamu jadi tambah pusing. Karena standar sosial selalu nuntut kesempurnaan. Sedangkan kita tuh cuma manusia biasa. Cukup jadi versi terbaikmu, paralis. Keempat, ini penting banget. Ketahui apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu mulai detik ini sampai beberapa tahun ke depan. Tanyain ke diri kamu sekarang. Kalau kamu belum tahu cara nentuin prioritas, aku kasih tips nih dari Dr. John DeMartini, seorang educator dan pakar perilaku manusia internasional. Dalam bukunya yang berjudul The Value Factor, beliau ngasih tahu motivasi yang sesungguhnya dalam diri kita berasal dari apa? Inspirasi. Inspirasi tadi kita pakai untuk tahu value diri kita. Kamu bisa tuh pilih beberapa value yang emang sesuai sama kamu. Dari value yang udah kamu pilih tadi, baru deh kamu bisa nentuin prioritas. Contoh kayak aku tuh ngambil value pendidikan itu nomor 1. Jadi prioritasku apa? Ya kuliah. Kuliah itu prioritasku nomor 1 gitu. Yang kelima, cari lingkungan atau suasana baru. Bukan berarti harus pindah rumah atau pindah negara ya. Kamu bisa ganti dekorasi ruangan, suasana meja kerja, pindah divisi kerja, atau cari kegiatan lain yang bisa bikin kamu lebih berkembang. Keenam, tanyakan dirimu, apa impian terbesarmu? Untuk jawabannya, murni dari kamu sendiri ya. Jangan nyontek orang lain. Kamu bisa sediain waktu untuk mikirin jawaban kamu kok. Ngomong-ngomong soal impian terbesar, aku mau cerita dulu nih. Tokoh satu ini menurutku keren banget. Walt Disney, siapa sih yang gak tahu? Sepemilik rumah produksi Walt Disney, tahu kan ya? Dia awalnya menciptakan semua karakternya dalam sebuah ruangan namanya The Dream Room.
dia itu mau semua yang dia buat itu tuh jadi kenyataan. Gak ada batasan, juga gak ada penilaian. Namun rencana awal ya kayak ngenangan aja. Kalau dipikir-pikir ya gak mungkin lah. Kenyataannya Walt Disney berhasil. Karakter-karakter Disney yang kita tonton sehari-hari itu bikinnya di ruangan yang tadi, si The Dream Room. Kalian juga bisa niruin apa yang dilakukan oleh Walt Disney. Biar kedengarannya lebih mudah dan realistis, kita ganti jadi What If Room, tempat dimana kita bisa merenung. What if gini. What if aku adalah pebisnis muda yang sukses gitu. Tanya aja sama diri kamu sendiri, apa impian terbesar kamu? Kalian bayangin gambaran impian itu, kemudian kamu tuh eksekusi, keluar dari zona nyaman kamu dan lihat apa yang terjadi. Dan ketujuh, jangan biarkan orang lain menentukan apa yang terbaik untukmu. Gampangnya, kamu jangan telan bulet-bulet deh perkataan orang lain. Entah itu temanmu, sahabatmu, atau pacarmu sekalipun. Misalnya kamu pengen kuliah di jurusan teknik, bukannya didukung, kamu malah nerima kata-kata yang bikin kamu mundur. Kamu bilang ke diri sendiri, I can do it and I can handle it. Kata-kata mereka jadikan sebagai masukan, bukan keputusan. Paralis, kamu perlu tahu juga nih, ternyata quarter life crisis yang bikin pusing tadi tuh juga punya dampak positif loh buat kita. Caroline Beaton menulis di Psychology Today, Why Millennials Need Quarter Life Crisis. Kenapa sih milenial kayak kita tetap butuh yang namanya quarter life crisis? Dalam artikel itu, Caroline ngasih tahu, quarter life crisis bisa menjadi pengingat bagi seseorang untuk terus berjuang maju dalam hidupnya. Masa ini menjadi titik awal seseorang untuk mencari jati diri. Bisa dibilang, krisis ini itu adalah a turning point in the course of anything. Artinya bagi kamu yang masih suka bergantung ke orang lain, misalnya bergantung ke orang tua, kamu harus mulai belajar untuk bergantung pada diri kamu sendiri sebagai proses pendewasaan. Buat kalian yang masih ngerasa overwhelmed dengan keadaan dan kondisi sekarang, kalian jangan terlalu khawatir. Jalani aja. Semua rencana kalian, masalah berhasil atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting tuh kalian konsisten dan terus semangat untuk mewujudinnya. Terus berlari, kejar semua mimpimu dan lawan arus kehidupanmu. Jadi gimana? Udah siap belum kira-kira ngadepin quarter life crisis setelah obrolan panjang kita tadi? Setelah ini, kalian bisa ikutin solusi dari aku tadi, atau kalian punya cara lain untuk ngadepin quarter life crisis? Boleh banget nih, tulis di bawah, biar kita bisa terus belajar bareng-bareng dan tentuin mana cara yang paling cocok untuk diterapkan. Segitu aja dulu, aku Farhan dari Paradigma. See you in the next video.